Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok kami yang pertama yakni Putri Dwi Rahmawati NIM 082, yang kedua yakni Feriza Yuliana 104 dan Selin Novindia Putri 116. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan merupakan satu entitas perusahaan. Pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Penggabungan usaha di mana satu atau lebih perusahaan anak dari suatu perusahaan induk. Entitas pelaporan. Laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah lalu dikonversi menjadi laporan keuangan konsolidasi yang merefleksikan posisi keuangan serta hasil entitas gabungan. Hubungan perusahaan induk dan anak. Induk perusahaan memiliki lebih dari 50% saham sebagai hak kepemilikan pada perusahaan lain. Dan apabila ada hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, maka perusahaan itu saling berafiliasi. Di mana perusahaan induk memiliki 90% saham sebagai hak kepemilikan oleh perusahaan anak satu dan 80% saham sebagai hak kepemilikan oleh perusahaan anak dua. Kebijakan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyediakan berbagai informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan terpisah milik perusahaan induk. Perusahaan anak tidak dikonsolidasi jika, menurut PSAK No. 4, 1. Pengendalian mungkin bersifat sementara. 2. Pengendalian dibatasi oleh kepemilikan mayoritas. Perusahaan induk dan perusahaan anak dengan periode fiskal yang berbeda. 1. Apabila periode fiskal perusahaan induk dan perusahaan anak berbeda, laporan konsolidasi disusun berdasarkan akhir periode fiskal perusahaan induk. 2. Apabila perbedaan periode fiskal tidak lebih dari 3 bulan dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi. Di sini ada contoh neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi, induk memperoleh 100%, anak pada nilai buku. Dan ayat jurnalnya adalah modal saham 30, laba ditahan 10, goodwill 10, investasi dalam Skelly 50, untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas pemilik dan menetapkan goodwill. Hak minoritas. Hak minoritas anak perusahaan umumnya disajikan terpisah dalam neraca konsolidasi pada bagian kewajiban. Alternatif lain adalah memasukkan hak minoritas pada ekuitas pemegang saham konsolidasi atau di tempat yang terpisah sebagai hak minoritas. Kepentingan pemegang saham minoritas diperlihatkan dalam investasi ekuitas pada aktiva bersih, konsolidasi, dikurangi saham perusahaan afiliasi dengan induk perusahaan. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Pada asumsinya, yang pertama, PEN memperoleh 90% kepentingan Skelly 1 Januari 50.000 di saat nilai ekuitas pemegang saham Skelly sebesar 40.000. Kedua, hutang usaha Skelly sudah termasuk hutang pada PEN 5.000. Yang ketiga, selama periode berjalan, Skelly memperoleh laba bersih 20.000 dan memberikan dividen 10.000. Maka, berapa saldo akun investasi pada Skelly tanggal 31 Desember? Yakni, investasi 1 Januari tertulis 50.000. Ditambah 90% laba bersih Skelly yakni 18.000. Dan dikurangi 90% dividen Skelly senilai dikurangi 9.000.
maka saldo akun investasinya menjadi 59.000. Jurnalnya yakni modal tertulis 30.000, pendapatan yang disimpan 20.000, goodwill 14.000, pada investasi sekali senilai 59.000, dan kepentingan minoritas yakni 5.000. Dan juga tertulis jurnal hutang dividen senilai 9.000 pada piutang dividen 9.000. Dengan maksud yakni mengeliminasi piutang dan hutang resiprokal 90% dari dividen. Dan akun hutang pada akun piutang senilai 5.000. Dengan maksud mengeliminasi akun piutang dan hutang antar perusahaan. Efek alokasi pada saat akuisi. 3 Desember 2003, Pilot membeli 90% saham yang beredar dari Sen Corporation, yakni 5 juta. Tunai plus 100.000 lembar saham 10 dengan nilai pasar 5 juta. Biaya-biaya tambahannya yakni 300.000. 200.000 dicatat sebagai biaya investasi. Maka terhitung Sen Corporation nilai buku, nilai wajar, yakni aset, kas, pada nilai buku dan nilai wajar tertulis 200. Piutang, nilai buku dan nilai wajar 300. Persediaan, nilai buku 500, nilai wajar 600. Aset lancar lainnya yakni nilai buku dan nilai wajar memiliki 400. Tanah, nilai buku senilai 600 dan nilai wajar 800. Bangunan, nilai buku 4.000 dan nilai wajar 5.000. Peralatan, nilai buku 2.000 dan nilai wajar 1.700. Maka total asetnya nilai buku yakni 8.000 dan nilai wajar 9.000. Dilanjut dengan Sen Corporation, kewajiban. Hutang, nilai buku memiliki nilai 700 dan nilai wajar 200. Wesel bayar, nilai buku 1.400 dan nilai wajar 300. Maka saham biasa, nilai buku 4.000 dan nilai wajar 600. Modal disetor yakni nilai buku 1.000 dan nilai wajar 400. Pendapatan yang disimpan memiliki nilai buku 900 dan nilai wajar 800. Maka total kewajiban dan ekuitas pemegang saham yakni 8.000. Selanjutnya, untuk mencatat akuisisi 90% saham beredar Sen Corporation, yaitu investment in Sen 10.000 pada common stock 10.000, additional paid in capital 4.000 pada kas 4.000. Untuk mencatat biaya-biaya tambahan untuk penggabungan dengan Sen, yaitu investment in Sen 200, additional paid in capital 100 pada kas 300. Untuk mencatat biaya-biaya tambahan penggabungan dengan Sen, yakni investment in Sen 10.200.000. Untuk mengetahui nilai bukunya, yakni 5.900.000 dikali 90%, ketemulah 5.310.000. Kemudian dikurangi yang hasilnya menjadi kelebihan di atas nilai buku, yaitu 4.890.000. Alokasi kelebihan nilai buku. Sebelumnya terdapat perhitungan, yaitu nilai wajar dikurangi nilai buku dikali 90%, hasilnya ketemu alokasi kelebihan. Untuk yang pertama, yaitu inventories, memiliki nilai wajar 600 dikurangi nilai buku 500 dikali 90%,
hasilnya 90, yaitu alokasi kelebihan. Selanjutnya land, nilai wajar 800, nilai buku 600, alokasi kelebihan 180. Building net, nilai wajar 5.000, nilai buku 4.000, dan alokasi kelebihan 900. Equipment net, nilai wajar 1.700, nilai buku 2.000, dan alokasi kelebihannya minus 270. Notes payable, nilai wajar 1.300, nilai buku 1.400, alokasi kelebihan 90. Total alokasi yaitu 990. Sisanya dialokasikan pada goodwill yaitu 3.900, sehingga total keseluruhan 9.900 ditambah 3.900 hasilnya 4.890. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2003. Untuk akun kas, pilot 1.300, kasnya sen 200, ini ditambah sehingga hasil neraca konsolidasinya 1.500. Untuk receivable pilot 700, sen 300, neracanya 1.000. Inventories pilot 900, sen 500, dan ada penyesuaian posisinya di debit. Hasil neracanya 1.490. Akibat lancar lainnya, pilot 600, sen 400, neracanya menjadi 1.000. Untuk land, pilot 1.200, sen 600, ada penyesuaian 1.800 sehingga hasilnya 1.980. Building pilot 8.000, untuk yang sen 4.000 ada penyesuaian posisi debit 900, hasilnya 12.900. Equipment pilot 7.000, sen 2.000, dan ada penyesuaian posisi kredit 270. Total neracanya 8.730. Investment in sen yaitu 10.200. Goodwill-nya pada posisi neraca 3.900. Kelebihan yang tidak diamortisasi tidak ada, sehingga total aset untuk pilot 29.900, untuk sen 8.000, dan total neraca konsolidasinya 32.500. Untuk kertas kerja konsolidasi selanjutnya yaitu akun account payable pilot 2.000, sen 700, neraca konsolidasi 2.700. Notes payable untuk yang pilot 3.700, yang sen 1.400, ada penyesuaian posisi kredit 90 sehingga hasilnya 5.010. Common stock pilot 11.000, sen 4.000, ada penyesuaian di kredit sehingga hasilnya 11.000 untuk neracanya. Other pay in capital untuk yang pilot 8.900, sen 1.000, ada penyesuaian 1.000, hasilnya 8.900. Retained earnings yang pilot 4.300, sen 900, ada penyesuaian posisi kredit 900 sehingga hasilnya 4.300. Total liability and stockholders equity yaitu untuk yang pilot 29.900, sen 8.000, dan neraca konsolidasinya 32.500. Berikutnya efek amortisasi pada neraca konsolidasi setelah diakuisisi. Pendapatan 2004 yaitu laba sen 800.000. Pendapatan pilot termasuk dari sen yaitu 2.523.500 rupiah. Untuk dividen yang dibayarkan kepada sen sebesar 300.000, kepada pilot sebesar 1.500.000.
Efek amortisasi pada neraca konsolidasi setelah diakuisisi. Amortisasi kelebihannya yaitu persediaan yang dinilai terlalu rendah dijual tahun 2004. Tanah yang dinilai terlalu rendah. Bangunan dinilai terlalu rendah, yaitu memiliki umur manfaat 45 tahun. Peralatan dinilai terlalu tinggi, ditarik tahun 2004. Goodwill diamortisasi 40 tahun. Ekuitas pada laba bersih Sen, yaitu 800 dikali 90%, hasilnya 720. Dan ada tambahan amortisasi peralatan yang dinilai terlalu tinggi, yaitu 270 dibagi 5 tahun, hasilnya 54. Dan dikurangi amortisasi kelebihan yang dialokasikan pada persediaan 90, untuk tanahnya 0, bangunannya 20, wesel bayar 90, goodwill yang didapat dari 3.900 dibagi 40, dan ketemulah 97,5. Total dari amortisasi kelebihan dijumlah, hasilnya 297,5, lalu dikurangi dengan ekuitas dan tambahan amortisasi, sehingga pendapatan dari Sen yaitu 476,5. Pada tanggal 31 Desember 2004, akun investasi pilot pada Sen bersaldo 10.406.500, terdiri dari investasi pada Sen 10.200.000 ditambah dengan pendapatan dari Sen yakni 476.500 rupiah, dan dikurangi dengan dividen yang diterima dari Sen yaitu 270.000. Laba bersih pilot 2004 yaitu 3 juta, terdiri dari pendapatan operasi pilot 2.523.500 rupiah, ditambah pendapatan Sen 47.6.500. Ekuitas pemegang saham meningkat sebesar 500.000 dari 5.900.000 menjadi 6.400.000. Laba ditahan meningkat menjadi 1.500.000. Untuk jurnalnya, yang pertama saham biasa Sen 4 juta, modal di setor lainnya 1 juta, laba ditahan Sen 1.400.000, kelebihan yang belum diamortisasi yaitu 4.646.500 rupiah. Pada investasi pada Sen 10.406.500 dan hak minoritas 604.000 rupiah. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas resiprokal menimbulkan hak minoritas. Untuk tanah yaitu 180.000, bangunan 880.000, goodwill 3.802.500 rupiah. Pada peralatan bersih 216.000 dan kelebihan yang belum diamortisasi 4.646.500 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.